datang di Bapil Bahas Film bersama gua, Bagas aja. Kali ini gua mau mereview sebuah film yang lagi cukup ramai di bioskop Indonesia. Tapi bukan film Indonesia, film Thailand yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies. Sebelum gua ke review gua nanti, kita bahas sinopsisnya dulu lah sedikit lah, biar teman-teman tahu juga ini film apa sih sebenarnya. Kalau gitu kita bapil bersama, bahas film sama-sama.เดี๋ยวกินเสร็จน่ะ เอ็มว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของอาม่าที่อาม่าต้องรู้อะมุ้ยเฮียอยากคุยเรื่องงานสบายๆที่มุ้ยท ฉี่ตุงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะกง อากงยกบ้านของอีให้กับอามุ้ยบ้านนั้นน่ะขายได้เป็น10 ล้าน ำเฮียอยากได้แบบมุ้ยบ้างอะต้องทำไงอะ เฮียรู้ปะว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไรอะเวลาเว้ยเฮีย How to Make Millions Before Grandma Dies merupakan film drama Thailand yang disutradarai oleh Pat Bunitipat, rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang M, cucu dari nenek yang ada di film ini yang sering dipanggil sebagai Amah. M memilih untuk meninggalkan segala aktivitasnya untuk Amah yang didiagnosis terkena kanker. Tetapi tujuan M di sini bukan semata-mata hanya untuk merawat Amah. Warisan merupakan salah satu tujuan utamanya. M pun berani untuk meninggalkan impiannya menjadi gamecaster untuk mendapatkan uang warisan sebesar jutaan dolar. M akhirnya tinggal bersama Amah di rumah Amah untuk merawat neneknya yang perlahan mengalami sakit parah. Tidak mudah untuk M memenangkan hati Amah. Amah memiliki karakter wanita mandiri yang justru membuat dirinya tidak suka diurus oleh orang lain, termasuk cucunya sendiri. Bahkan, awalnya Amah sering sekali berbeda pendapat dengan M dan seringkali tidak puas dengan banyak hal. Di samping itu, M mendapati saingan lain untuk mendapatkan warisan dari Amah. M pun akhirnya makin bekerja keras untuk mendapati hati Amah dan menjadi cucu kesayangan milik Amah sebelum Amah wafat. Jadi tadi merupakan sinopsis dari How to Make Millions Before Grandma Dies. Sebenarnya sebuah fun fact bahwa pas gue lagi nulis sinopsisnya, gue mikir kayak, ini spoiler dong, Amah mati. Tapi kan sudah jelas, How to Make Millions Before Grandma Dies. Itu memang, ya ending dari film ini, Grandma Dies gitu. Sudah jelas. Tapi yang pasti ya, ini merupakan jalan ceritanya bukan tentang si Amah aja, alias bukan tentang si nenek aja gitu. Yang pasti ini, kalau kalian lihat dari posternya kan ada banyak tuh ya karakternya. Oh oke, mungkin bisa dimulai dari first impression dari gua dulu lah, pas gue lihat posternya. Ini gue mikir kayak, oh ini paling menceritakan keluarganya nih gitu. Nenek, sudah pasti ya, How to Make Millions Before Grandma Dies. Warisan lah ya, udah pasti. Cuma gue nggak expect, yang dimana kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah posternya itu kan ada orang lagi main game. Itu gue kira bakal jadi just another gamer kid lah gitu di film ini. Anak rebel yang ya udah gitu, pengennya main game aja gitu kan. Oh ternyata enggak, ternyata wow, dia salah satu karakter utamanya lah yang ada di film ini gitu loh. Dan sebelum gua nonton film ini juga sebuah tantangan untuk seorang Bagaska. Karena seorang Bagaska ini kalau misalnya teman-teman nonton ya, Bapil dari episode 1 sampai episode sekarang mungkin 10 atau 11 lah, Bagas tuh nontonnya cuma film yang action atau yang gitu atau monster lah. Gitu kalau kalian nonton ya. Jangan lupa ditonton makanya. Film-film Bapil-Bapil sebelumnya jangan lupa ditonton. Kita udah review banyak banget film. Ini merupakan tantangan buat gua karena wah gila, udah lama banget gua itu nggak nonton film drama. Drama dulu. Dan ini drama family yang dimana ya isinya ya merupakan dialog-dialog antar karakter Amah ke cucunya atau anak cucunya yang lain gitu, atau mungkin anak dari si Amah. Banyak banget dialognya lah gitu. Penulisan yang cukup padat gitu. Dan
Kalau kita spesifikin lagi nih, gue udah lama atau bahkan gue lupa kapan gue terakhir kali gue nonton film Thailand. Itulah kenapa pas gue lagi nonton film ini, gue ngerasa harus menyesuaikan sama bahasanya. Karena kan ya bahasa Thailand jarang banget gue denger di kuping gue. Kalau bahasa asing, gue lebih sering ya udah jelas bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu. Jadi kadang kalau misalnya gue lagi ngeliat ke subtitle, gue kelewat si karakter ini ngomongin apa sebelumnya gitu. Jadi ya cuma bisa menerka-nerka. Dan cuma bisa keep up sama adegan selanjutnya mungkin. Atau si ini lagi ngomongin apa gitu. Oke, ini ternyata udah konflik yang gimana gitu. Kadang kan ya, gue kalau nonton film, kalau emang lagi ini takutnya ada, ini kadang gue lagi HP gitu di bioskop, yang nggak boleh sih sebenarnya. Tapi kan ya, itulah kenapa kita brightness-nya dikurangin. Sebuah fun fact juga, gue agak keganggu pas gue lagi nonton film ini, karena belakang saya, waktu itu, bocah berisik banget. Dari awal sampai akhir film, mungkin itu adalah salah satu hal yang menyita air mata saya menonton film ini ya. Sebuah fun fact, saya nggak nangis-nangis amat sih, karena kan dari review orang-orang, wah gila nangis. Apa sih? Air mata habis nonton How to Make Millions Before Grandma Dies. Oh, sebuah fun fact juga. Gue kan penasaran ya, apa sih How to Make Millions Before Grandma Dies itu kan pasti international title-nya untuk film-film Thailand kan biasanya punya bahasa sendiri. Untuk dirilis secara internasional tuh ada judulnya sendiri. Kalau nggak salah, judul asli dari How to Make Millions Before Grandma Dies ini adalah Lahman, yang artinya, itu bahasa Thailand, yang artinya cucu dari nenek. Intinya itu, grandma's son. Ya, gitulah. Sesimpel itu, judul sesimpel itu diubah jadi How to Make Millions Before Grandma Dies. Itu mengingatkan gue ke film dosen gue yang judulnya, kalau judul internasionalnya, itu Science of Fiction. Itu judul internasionalnya. Judul Indonesianya, itu kalau nggak salah, Alkisah apa gitu. Aduh, salah. Jujur lupa. Tapi nanti gue kasih lihat di sini posternya. Hiruk pikuk si Alkisah kalau nggak salah. Judul internasionalnya jadi Science of Fiction. Gila kan. Ya buat gue unik aja sih. Itulah kenapa gue research lebih dalam gitu. How to Make Millions Before Grandma Dies itu apa sih artinya? Oh, laman di bahasa Thailandnya. Yang artinya cucu nenek. Oh ya, jelas gitu loh. Kalau misalnya emang ini kita nonton di Thailand, judul filmnya cuma cucu nenek gitu loh. Itu cuma fun fact aja sih. Yang dimana gue riset lebih dalam gitu karena gue penasaran ya. Oke, kita mungkin bisa mulai dari pandangan gue tentang film ini. Mungkin banyak yang nggak setuju nih ya. Ini lagi-lagi personal gue. Gue ngerasa film ini lama banget, pacing itu gitu kayak lamanya set gitu. Ya lagi-lagi balik lagi ke statement gue di awal, karena gue udah lama banget nonton film drama, dan spesifiknya adalah gue lama banget nonton film Thailand. Jadi gue ngerasa kayak lama banget. Tapi dalam hati gue pun juga, oh film ini memang harus pacingnya harus lama gitu loh, karena film drama gitu, film drama family yang dimana karakternya cukup banyak loh. Semua karakter yang ada di poster itu kebagian semua. Itu salah satu hal yang gue suka juga sih. Semua karakter yang ada di poster, ceritanya ada, developing cerita dan karakternya ada, backstory-nya juga oke. Masing-masing keunikannya itu dapat. Ada yang udah berkeluarga, yang kaya, ada yang susah, bahkan sampai ada yang nyuri duit si amah gitu, duit neneknya gitu kan. Itu anaknya si nenek tuh. Ada yang itu tadi gue bilang yang ada yang biasa aja. Yang biasa aja ini adalah ibu dari si M ini yang si gamecaster, si sok-sok mau jadi gamecaster itu. Sama gue relate gitu ya, pengen gitu jadi influencer tapi kok gitu susah gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi ya itu, pacingnya lama banget. Iya, dan gue juga berpendapat bahwa film ini memang harus pacingnya lama. Jadi ya nggak buru-buru gitu. Semua diceritakan dengan baik dari awal sampai akhir ya kan. Masing-masingnya. Walaupun nggak semuanya ter-highlight sebegitunya sih. Ya kan jelas ya porsiannya masing-masing ada. Dan di mana film ini memberatkan porsinya adalah ke si M dan ke neneknya gitu. Paling-paling kalau misalnya emang anak dari si nenek ini ya, yang lumayan banyak adegannya adalah si ibu dari si M ini gitu. Karena kan ya semua berawal dari si M inilah gitu yang mendapat warisan segala macem gitu.
Ya itu, lagi-lagi. Sedangkan kalau ngomongin karakter juga, ya itu lagi-lagi gue nggak expect. Gue kira si M ini bakal jadi just another gamer kid yang gue kira bakal di film ini bakal jadi kayak ya udah ini karakter sampingan. Ternyata nggak cukup berat loh. Bukan cukup berat, berat banget gitu. Kita kalau misalnya ngelihat developing dia yang awalnya kebingungan gitu. Pengen banget coba dapat hati si Amah dengan cara beli dengan cara beli makanan daging kalau nggak salah, oval apalah itu, makanan daging. Dan ternyata pas dibawain, nih aku bawain daging. Ternyata si Amah itu dia bilang nggak makan daging, gitu, nggak makan daging. Akhirnya ini adegan lagi nih. Akhirnya dia balik ke pasar buat beli ikan langganan si neneknya. Pas dia balik, dia bilang tuh kalau nggak salah ikannya lupa lah, ikannya tuh terlalu apa gitu. Akhirnya dia balik lagi ke penjual ikannya. Balik lagi ke rumahnya, nih udah beli yang baru. Ternyata pas dia balik ke rumahnya lagi, udah makan tadi ikan yang tadi. Jadi kayak itulah yang gue bilang tadi, si Amah ini merupakan salah satu karakter yang bisa dibilangnya keras kepala lah gitu. Udah makin tua, makin keras kepala. Dia juga punya sosok yang mandiri juga gitu. Jadi kita bisa melihat gelut lah gitu loh. Gelut antara si M ini nama cucunya M doang, sumpah namanya M doang. M sama si Amah ini gitu. Gemes gitu, gue ngeliatnya tuh gemes gitu kayak gitu. Mereka berdua tuh get along-nya lama, tapi tetap bondingnya dapet. Pas di akhir film tuh makin deket ya kan gitu. Apalagi ya pas si neneknya udah lumayan kronis ya, mau nggak mau si M-nya juga harus pakai hati, bukan bukan mengharapkan warisan aja, tapi dia juga benar-benar pengen merawat gitu loh, gitu. Kalau ngomongin visual pun ya teman-teman, nah gue nggak berani nilai visual karena lagi-lagi gue jarang banget nonton film drama. Tapi kalau ngomongin visual yang bombastis gitu-gitu menurut gue nggak ada sih gitu. Gue cuma suka aja pewarnaan lah. Yang pasti ini film keluarga. Kita yang pasti ya bisa melihat keseluruhan Thailand gitu kan. Pas lagi jual apa tuh nama makanannya Chong-i atau apa gitu. Itu dikasih lihat apa namanya, masternya gitu. Environment Thailand kayak gimana. Ada MRT juga gitu-gitulah. Gua suka. Jadi mungkin itu salah satu sarana Thailand untuk mempromosikan apa yang ada di negara mereka gitu mungkin ya, dan memperlihatkan gitu sisi Thailand tuh kayak gimana sih, yang ternyata nggak beda jauh juga sama Indonesia gitu loh. Karena kan ya lagi-lagi saya jarang nonton film Thailand gitu ya. Jadi gue suka. Dan pewarnaan hangat kuning gitu-gitulah. Nggak ada yang tegang atau gimana-gimana. Oh ada kalau ngomongin tegang, gue baru keinget ada satu adegan di mana tiba-tiba kok jadi horor gitu. Jadi gue ceritain dikit kali ya. Jadi mereka tuh kalau nggak salah lagi ngomongin akungnya lah, alias suami dari neneknya. Dulu akung ini pernah ini kan udah meninggal. Pernah ini gitu. Terus nanti digandayangin loh sama akung gitu. Terus tiba-tiba itu nggak expect sih gue. Kok tiba-tiba ini jadi agak-agak horor gitu. Jadi adegannya si Amah nih lagi berdiri di sebelah kasur, M-nya lagi tidur. Tiba-tiba kok sound efeknya juga jadi horor gitu kan. Ternyata gitu maksudnya. Udah di build up nih dari ngomongin akung yang akung yang gentayangan. Set. Oh ternyata kesana arahnya, ya jatuhnya jadi horor, adegan horor yang komedik gitu lah gitu. Ya cuma untuk menambah bumbu aja gitu. Gue suka sih gitu. Karena jujur kalau ngomongin keseluruhan ya drama sih, film ini drama banget ya. Dan gue ngerasa dari film ini juga memfokuskan lebih ke writing sih. Karena ya harus kita harus membaca dari penulisannya gitu loh. Ini mau dibawa kemana, karakter yang ini kemana gitu. Si sepupu si M ini tuh yang menurut gue adalah salah satu saingan terberat gitu. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, teman-teman boleh komen di bawah. Kalau nggak salah dia dapat warisan rumahnya tanpa dia harus me-effort gitu sama kayak si M gitu. Itulah salah satu spirit M itu untuk, wah gue harus lebih gini nih. Kalau nggak salah nama sepupunya tuh Mui gitu.
cakep banget aktrisnya Ellie. Ya. Mungkin kalau gue disuruh milih karakter favorit dari semua yang ada, justru gue milih si Amah sih ya, si neneknya itu. Karena ya itu, gue ngelihatnya dia merupakan salah satu karakter yang gue bilang tadi ya, keras kepala. Dia tuh pengen sendiri, apa-apa sendiri, independent woman lah gitu. Walaupun gue udah tua, gue sakit kanker, tapi gue tetap nggak mau diurus, gue nggak mau menyusahkan orang lain. Tapi at the same time dia merupakan satu-satunya menurut gua karakter yang paling adem lah. Dia tuh nggak mau ada masalah gitu. Kalau misalnya emang ada masalah di tubuh gua ya gua ngomong lah, karena ya ini tubuh gua, ini hak gua untuk gua mengetahui gua punya kanker atau enggak, atau enggak kanker gua makin berbahaya atau enggak gitu loh. Karena itu merupakan hal yang ditutupin sama keluarganya, awalnya nggak mau dikasih tahu gitu. Nah, ini biarin aja lah gitu. Bahkan ada satu momen di mana si ini periksa lagi kan, kontrol lagi ke dokter. Bilang ternyata makin parah, tapi pas di ngomong sama si Amahnya makin membaik gitu. Terus si neneknya bilang ngomong ya ini tubuh gue, masa gue nggak boleh tahu gitu ya. Itu akhirnya kesini bondingan antara M dan juga si Amah makin kuat. Tapi ya sayang sekali kan di ending dari film ini ya meninggal gitu si Amahnya. Terus ya itulah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang nge-tweet atau apa gitu, nggak akan pernah expect gue bakal dibikin nangis sama orang yang ngetok-ngetok kayu di akhir film gitu, dalam sebuah film. Ya beneran, gue nggak tahu ya, jujur belum searching. Apakah itu ada budaya kayak diketokin, kita lagi ngantar petinya ke kuburan, pakai mobil, kita ngelewatin, misalnya ketok-tok gitu. Nih kita lagi ngelewatin waktu itu kita yang pernah kita lewatin, jalan apa, jembatan apa, gitu-gitulah. Itu merupakan scene yang gue paham banget kenapa orang-orang pada nangis di situ. Karena kalau kita lihat si M ini merupakan salah satu karakter yang deket banget sama si Amah, cuma jarang banget nangis. Dari awal sampai akhir film dia kuat gitu loh. Mau dia ngelihat Amahnya sudah botak atau udah berbaring gitu aja, dia kuat gitu, nggak nangis. Tapi pas makin akhir film dia makin nggak kuat dong. Kitanya juga, gue ngerasa kayak gitu, nangis, sedih banget gitu. Gue pun nggak nangis yang sampai gimana-gimana, gue cuma ngeluarin air mata aja gitu. Mungkin karena gue keganggu sama anak kecil di belakang waktu itu sih ya. Tapi ya kita ngelihat dia nangis tuh jadi ikutan nangis karena kita ngelihat dia salah satu karakter yang paling kuat di film ini gitu, yang paling punya gitu loh. Oh, ada satu adegan favorit gue lagi. Pas udah meninggal, neneknya udah meninggal, dia dapet telepon. Kalau nggak salah tuh ya pokoknya tentang warisan lah, dapet telepon. Ini dari mana? Dia nanya, bla 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 bla. Oh, kapan ini persetujuannya bla 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 blanya? Nah, teleponnya tuh kalau nggak salah nggak dikasih denger itu dia jawabnya apa. Nah, tapi dia lagi ngelewatin rel kereta. Jadi ini si M, ini kereta ya. Si M ini lagi jalan ke sini. Jadi pas dia lagi jalan ke sini, ada kereta lewatin lawan arah. Itu merupakan simbolis, gue suka banget. Itu merupakan simbolis kalau itu lagi mau flashback lah gitu, mau flashback nih. Aduh, ngomongin flashback agak PTSD nonton Vina. Tapi ini bagus flashbacknya, seriusan. Set gitu. Jadi keretanya itu melewati dia, ngeliatin dia yang pas masih kecil sama neneknya. Diomongin tentang nanti kalau misalnya udah gede, warisan buat kamu aja lah, bercandaan gitulah antara nenek sama cucu gitu. Ya udah bercanda. Terus pas udah adegan itu kelar, yang pas si M-nya masih kecil kelar, ada kereta. Tapi yang awalnya ke sini, set gitu itu. Balik lagi ke masa sekarang. Itu mungkin itu scene favorit gue sih. Dari semua scene yang ada, itu scene favorit gue lah ya. Itu scene terakhir, salah satu scene terakhir lah. Yang ada di film ini. Tadi merupakan review dari gue, atau ya kita ngobrolin aja lah tentang How to Make Millions Before Grandma Dies ya. Pendapat gue tentang filmnya bagaimana gitu. Kayak gimana gue bisa keganggu sama anak kecil di belakang, bahkan gue kecipratan air sama itu kayak air putih dia gitu. Jujur gue keganggu banget. Mungkin kalau misalnya gue ada kesempatan nonton lagi, gue nonton lagi untuk bisa lebih dapet lah. Cuma jujur gue lama banget di film gitu. Mungkin gue kebanyakan nonton action kali ya, yang blar gitu. Atau ya film-film yang medium pace lah, at least ini slow pace loh film ini gitu. Jadi ya, menurut kalian gimana How to Make Millions Before Grandma Dies? Kita ngobrol lah di komentar di bawah gitu. Udah nonton atau belum? Kalau belum, boleh ditonton, silakan. Kalau udah, kita ngobrol di komentar di bawah. Kalau gitu jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you.
ะ